Perintah pengampunan. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 2 ayat 5-11 berkata demikian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kuperbuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Istilah pengampunan adalah sesuatu yang umum kita dengar. Dalam dunia ekonomi, pengampunan sering kali kita dengar. Beberapa tahun lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang disebut tax amnesty. Tax amnesty adalah pengampunan sekaligus penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi apapun dengan syarat melaporkan harta dan membayar tebusan. Ini sesuatu yang wajib dan harus. Di dalam Kristus, pengampunan adalah sebuah keharusan. Di jemaat Korintus ada orang-orang yang menyebabkan kesedihan karena perbuatan mereka. Perbuatan mereka telah merugikan dan menyusahkan banyak orang. Sebenarnya, mereka sudah mendapat hukuman moral melalui saudara-saudara mereka. Kemungkinan mereka dikucilkan atau mendapat disiplin gerejawi. Namun kemudian Paulus berkata bahwa mereka wajib untuk mengampuni supaya mereka jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ini adalah perintah yang jelas. Orang-orang seperti ini perlu dikasihani dan harus diampuni. Ada banyak orang di sekitar kita pernah melakukan suatu perbuatan jahat yang merugikan kita atau banyak orang. Mereka sesungguhnya mungkin sudah mendapatkan hukuman moral dari gereja atau banyak orang. Sebagian dari mereka merasa terpukul, hidup dalam penyesalan dan tidak bisa bangkit. Perintah Tuhan sangat jelas, mengasihi dan mengampuni mereka. Mari kita melakukan dan menghidupi firman Tuhan ini dalam komunitas maupun juga dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, mengampuni adalah sebuah keharusan.